Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, Abu Talib mengajaknya bepergian ke negeri Syam. Pada saat Abu Talib sedang berkemas-kemas hendak berangkat, beliau memegangi bajunya dan dengan kata-kata memelas minta supaya diajak serta. Abu Talib merasa kasihan dan tidak ingin meninggalkan putra asuhannya di Mekah. Dalam hati ia berkata, "Demi Allah, Muhammad pasti kuajak pergi. Aku tidak dapat berpisah dengannya dan ia pun tidak dapat berpisah denganku." Berangkatlah Abu Talib bersama putra asuhannya dalam sebuah kafilah. Ketika kafilah tiba di sebuah pedusunan dekat negeri Syam, Busra, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira di kalangan kaumnya dikenal dengan nama Jirjis. Dari dalam biaranya melihat tanda-tanda istimewa ke tempat itu. Pendeta Bahira adalah seorang pendeta yang banyak mengetahui dan memahami ajaran-ajaran Al-Masih Nabi Isa alaihi salam. Sebelum itu, telah banyak saudagar dari Mekah yang melewati dan singgah di pedusunan tersebut. Tetapi Bahira tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah menghubungi mereka. Bahkan berbicara dengan mereka pun tidak. Ketika rombongan Abu Talib tiba di dekat biaranya, pendeta Bahira menyiapkan jamuan makan, lalu mengundang mereka supaya semuanya hadir, baik yang besar maupun yang kecil, budak ataupun bukan budak. Seorang anggota rombongan menyahut, "Hai Bahira, hari ini Anda sungguh melakukan sesuatu yang luar biasa. Sekalipun di masa lalu kami sering melewati tempat ini, Anda tidak pernah memperlakukan kami seperti sekarang. Apakah sesungguhnya yang Anda maksud? Dan apakah yang terjadi pada hari ini?" Pendeta Bahira tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengatakan, "Yang Anda katakan itu benar. Sekarang kalian semua adalah tamuku. Aku ingin menjamu kalian, dan untuk itu telah kusediakan makanan bagi kalian semua." Rombongan Abu Talib menerima baik undangan pendeta Bahira. Mereka lalu berkumpul di dalam biaranya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang tidak turut serta, mengingat usianya yang masih kanak-kanak. Seseorang dari rombongan memberitahu pendeta Bahira, semua orang sudah datang menghadiri jamuan makan yang Anda selenggarakan ini, kecuali seorang yang masih kanak-kanak. Pendeta Bahira menjawab, "Panggil dia. Dia harus hadir bersama-sama kalian." Anggota rombongan yang lain lagi yang berasal dari Quraisy juga menjawab, "Ya, tidak patut sama sekali kalau kita membiarkan putra Abdullah bin Abdul Muttalib tidak turut makan bersama kita." Al-Haris bin Abdul Muttalib kemudian segera menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perasaan ibah, ia memeluknya, lalu mengajaknya duduk bersama-sama semua anggota rombongan. Dalam kesempatan itu, pendeta Bahira menanyakan berbagai soal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai keadaannya, tidurnya, urusannya sehari-hari, dan sifat-sifat beliau. Semua pertanyaan pendeta Bahira beliau jawab. Ternyata semua jawaban yang beliau berikan cocok dengan sifat-sifat beliau yang telah diketahui pendeta Bahira dari kitab-kitab agama yang dipelajarinya. Setelah itu,
Pendeta Bahira segera menemui Abu Talib. Kemudian terjadilah percakapan. Pendeta Bahira berkata, sekaligus bertanya kepada Abu Talib, apakah hubungan Anda dengan anak itu? Abu Talib menjawab, dia anakku. Pendeta Bahira menjawab, dia bukan anak Anda. Tidak mungkin ayahnya masih hidup. Abu Talib menjawab, Anda benar, dia anak saudaraku. Pendeta Bahira berkata kembali, di manakah ayahnya? Abu Talib menjawab, ayahnya wafat dikala ibunya sedang hamil. Pendeta Bahira berkata kembali, apa yang Anda katakan itu benar. Bawalah anak saudara Anda ini pulang segera, dan hati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi. Kalau mereka tahu dan mengenal siapa sebenarnya anak itu, mereka pasti akan berbuat jahat terhadap dirinya. Anak itu kelak akan menjadi orang besar. Cepatlah ajak dia pulang. Setelah Abu Talib menyelesaikan urusan dagangannya di negeri Syam, ia mengajak pulang putra asuhannya itu ke Mekah. Sekembalinya dari perjalanan jauh itu, Abu Talib menghentikan kegiatannya berniaga keluar Mekah. Ia merasa cukup dengan apa yang telah menjadi nasibnya di negerinya sendiri, kota Mekah. Ia tidak lagi bepergian jauh. Tinggal di rumah mengasuh anak-anaknya yang cukup banyak dengan penghasilan yang tidak seberapa. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap di tengah keluarga pamannya, menerima apa yang ada, dan rajin mengerjakan apa yang lazim dikerjakan oleh anak-anak sebaya dengan beliau. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat channel Syiar Islam, lengkaplah sudah bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad SAW mulia pada saat beliau masih kanak-kanak. Jangan lupa untuk tetap bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya dan komentar video ini. Hadanallah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.